berapa sering kita audit posisi keuangan saya saat ini, aset saya, utang saya, kemarin aja lihat anak-anak. Nah, dengan apa yang ada ini dan juga dengan apa yang saya lakukan sekarang, bisa nggak bawa saya sampai di ujung, di cita-cita saya di masa depan? Cukup nggak dengan apa yang saya punya sekarang, dengan pekerjaan saya, aset saya, hutang saya, bisa nggak bawa saya sampai di cita-cita saya? Nah, semua cita-cita ini pasti membutuhkan uang. Semua. Let's say misalnya, apa sih cita-cita orang pada umumnya? Mau beli rumah, apartemen, anak sekolah, bisnis baru, jalan-jalan, apa? Financial freedom yang seperti apa? Passive income berapa besar? Income 2 miliar per bulan. Apa lagi? Iya, bisnis top banget beneran. Mimpi pun juga pasti udah ngomong gitu. Semua butuh uang, enggak? Semua cita-cita butuh uang. Nah, itulah namanya tujuan keuangan. Jadi ketika kita bikin financial planning, hal pertama adalah kita tetapkan dulu apa yang menjadi tujuan keuangan saya. Oke, tujuan keuangan saya apa sih? Kalau Anda sudah menikah, tujuan keuangan bersama pasangan apa sih? Bisa jadi beda kan? Mungkin dia pengennya rumahnya, ya biasa aja, saya pengen punya rumahnya 10. Oke, ya sekarang kita kerjanya gimana supaya bisa wujudin yang sama-sama? Atau mungkin masing-masing. Beda-beda caranya seperti itu. Nah, itulah yang kita juga ngobrolin kalau ke nasabah. Tujuan keuangan kamu apa sih? Benar-benar udah dipikirin belum selama ini? Misalnya punya anak, jadi misalnya mau bikin Pusmat gitu ya. Di sini ada Bu Meldi, udah jagoannya Pusmat. Besok dia bicara di Ru University untuk tentang Prucerah karena pendidikan. Karena apa? Selalu menetapkan tujuan pendidikan buat anakmu tuh semana. Jadi cita-citanya apa? Itu membentuk tujuannya. Sekarang rencana kita ke sana tuh seperti apa? Nah, hari ini kita spesifik saya pagarin di instrumen investasi dan budgeting method. Budgeting method itu sebenarnya banyak sekali. Ada budgeting method itu ada banyak sekali, ada belasan. Tapi di sini saya kombinasikan beberapa yang kita udah sering dengar dulu. Pertama, kalau kita ngobrol sama nasabah apa teman-teman, kita ngomong budget, orang biasanya merasa, aduh kok budget sih, kayaknya pengeluaran saya, pemasukan saya kalau jadi diatur-atur begitu, jadi ketat gitu ya. Dan rasanya nggak enak. Tapi kenapa ini penting? Karena kita perlu disiplin dalam mengelola keuangan. Dan kebanyakan dalam mengelola keuangan itu berkaitan dengan emosional. Makanya ada orang yang belanja dengan impulsif, ada orang yang misalnya punya tabungan tapi dia suka ngambil-ngambil karena berkaitan dengan emosional. Nah, kalau tidak rapi dalam budgeting, tidak rapi dalam pengelolaan setiap hari, maka tidak akan tercapai tujuan keuangannya dia. Akan belok terus, keluar terus. Ini masuk akal banget ya. Nah, biasanya yang umumnya orang kenal di masyarakat Indonesia ya, adalah metode amplop. Jadi misalnya orang punya gaji, dia kasih ke istrinya, nih kamu kelola keuangan. Apakah istrinya punya pengetahuan mengelola keuangan? Belum tentu. Satu hal lagi kenapa? Karena ada perbedaan gender. Biasanya perempuan lebih kurang menguasai mengelola keuangan karena kurang mendapat ilmu. Biasanya apalagi yang ibu rumah tangga, kurang mendapatkan ilmu. Jadi mengelola keuangan yang mereka tahu apa? Biasa umumnya terima gaji sekian, saya bagi dalam amplop-amplop, dalam pos-pos yang sudah ada. Untuk apa? Satu, uang dapur. Satu, buat anak sekolah. Satu, bayar cicilan. Satu, buat arisan. Ujungnya habis. Mereka tidak tahu caranya pengembangannya gimana. Yang penting saya dapat berapa, saya bagi dalam pos-pos, sudah sesuai itu. Pernah dengar nggak orang melakukan seperti ini? Atau diri sendiri ada nggak yang melakukan seperti ini? Ada?
Ya, itu umumnya namanya metode amplop. Kedua, kita juga sering dengar, apalagi kan kita di MRT yang pay yourself first, ya, itu kita udah sering dengar banget ya. Di depan kita sisihkan dulu, baru sisanya dihabiskan. Pertanyaannya adalah, sisanya yang dihabiskan ini cara manage-nya seperti apa, dan pay yourself first ini itu kelolanya tuh seperti apa, taruhnya di instrumen apa, bagaimana pilihnya, bagaimana menentukan ini sesuai gak dengan tujuan saya. Nah, itu yang kita mau tahu. Terus kemudian dari begitu kita sudah tetapkan, saya terlalu cepat nggak? Oke ya. Nah, dari kita sudah tetapkan nih, oke, saya mau rapi nih, saya melakukan budgeting. Dari budgeting ini, kapan kita harus break the rules? Nah, itu juga akan kita bahas. Kapan saya tidak strict seperti ini? Itu seperti apa? Dan bagaimana kalau saya tidak punya pendapatan yang stabil setiap bulan? Katakan agent ya, kadang ada jujur-jujuran kita ngomong ya, habis closing ada yang lapse bisa turun, closing lagi bisa naik, bisa aja seperti itu ya. Dan bagaimana untuk orang yang punya pendapatannya stabil, misalnya gajinya sama. Nah, itu kan pasti kondisinya berbeda, kita kelolanya akan berbeda. Oke. Kita gunakan rasio ini dari 100% pendapatan, 50 untuk kebutuhan dasar. Artinya ini kebutuhan yang kamu tidak bisa negosiasi. Kamu tidak bisa hidup tanpa kebutuhan dasar ini. Benar-benar sudah minimal. %50 ini bagaimana kita ubah tergantung. Jadi misalnya kamu yang tinggal di Jakarta dengan misalnya orang yang tinggalnya di Bekasi, orang yang tinggalnya di Serpong, orang yang tinggalnya di Bogor, punya biaya hidup yang berbeda. Jadi ini bukan 50% semua sama, ini adalah panduan umum. Jadi break the rules-nya adalah review dengan biaya hidup saya. Jadi kalau yang tadi ada pendapatan yang tidak tetap ataupun punya pendapatan tetap, ini adalah angka dasar. Kita makannya berapa, minumnya berapa, tempat tinggalnya berapa, yang benar-benar non-negotiable. Jadi seandainya punya pendapatan lebih, tiba-tiba nih closing gedean, ada ekstra, apakah di sininya di 50 ini jadi naik? Tidak. Jadi misalnya nih, per bulannya 20 juta, 50% berarti 10 juta dong, ada closingan lebih, misalnya wah income saya jadi 50 juta per bulan, apakah langsung needs-nya jadi naik jadi 25 juta? Tidak. Jadi tetap di 10 juta. Gitu. Jadi hitungnya gitu kalau punya flexible income atau ada extra income. Wants-nya bisa naik. Benar banget. Nah, kemudian 30-nya di wants, keinginan. Nah, tapi banyak hal yang kita itu kadang abu-abu, ini sebenarnya wants atau needs. Nah, jadi kalau untuk dalam setiap keputusan, kita perlu benar-benar tanyakan, ini apa wants, apa needs. Gitu. 30% ini bisa nol. Artinya kita tanpa ini juga baik-baik aja. Barang-barang yang luxury, atau ya pokoknya kita tanpa ini baik-baik aja. Kita ada ini oke, kita ada ini juga nggak apa-apa. Kemudian 20% saving, investment, dan untuk bayar hutang kalau ada. Ini yang oke banget. Kita bayar diri kita di masa depan. Artinya kita potong dulu kan pendapatan kita 20% untuk bayar di masa depan, dan kalau bisa sudah diotomatisasi. Jadi nggak pada saya ingat baru saya setor. Angka ini juga bukan harus 20% saja, bisa jadi lebih. Misal jadi 50% kalau misalnya orang punya hutang. Orang punya hutang, apalagi sekarang kan marak pinjol ya.
Pernah dengar nggak sih lingkungan sekitar ada yang kena pinjol? Dan pinjol itu bunganya kan luar biasa tinggi. Dan orang banyak yang tidak mengerti caranya menghitung bunga. Karena mereka kirain bunga harian itu sama dengan bunga tahunan. Jadi kalau misalnya ada orang yang cerita, gimana ya saya caranya keluar dari hutang apapun, ya kita boleh bantu. Bunganya itu dihitung setahun kan, dan kita lihat dari bunga yang paling tinggi mana itu yang dikejar, diberesin duluan. Nah jadi kalau misalnya ada hutang yang mau diberesin, bagian sini ya wants-nya ilangin dulu lah, wants-nya jadi 0 dulu, kemudian lari ke sini, di sini jadi porsinya 50%, kejar beresin duit hutang, kemudian tetap lakukan yang namanya saving. Ada orang yang merasa saya kan masih punya hutang, nasabah juga sama, saya kan masih punya hutang kredit modal kerja, ngapain saya ngambil asuransi, ngapain saya ngisiin dana pensiun, soalnya saya masih punya hutang di bank. Itu umum sekali jawaban yang sering saya dengar. Nah, tetap lakukan, karena apa? Saving investment itu mitigasi risiko. Dan juga untuk kita punya namanya dana darurat, punya namanya asuransi, punya proteksi, segala macam itu akan menolong. Karena kalau misalnya tanpa itu, dia cuma punya hutang, terjadi risiko ya bye-bye. Semua aset jadinya seperti itu. Nah, jadi rasio-rasio ini hanyalah panduan kasar. Jadi kita lakukan, misalnya hari ini teman-teman boleh bikin. Ini sebenarnya kita udah sering bikin sama nasabah mestinya ya, tapi kadang-kadang kita lupa review diri kita sendiri. Jadi bikinlah pemasukan saya apa, pengeluaran saya apa, serinci-rincinya. Lalu dikategorikan dalam kebutuhan-kebutuhan ini. Jadi kalau misalnya kadang-kadang orang merasa pendapatan dia besar, udah mulai cicil properti banyak, tahu-taunya cicilannya sudah sampai 40%, 50%. Terus habis itu merasa kok cash flow-nya agak mepet. Nah, berarti dia udah over di sini. Coba lihat di sini, cocok nggak? Jadi kalau misalnya lakukan ini, review lah, misalnya per kuartal, 3 bulan di review, masih cocok apa enggak. Jadi kalau misalnya pun sebelum menambah atau mengubah keputusan, lihat dulu review hidup saya sekarang seperti apa. Status misalnya dari lajang menikah bercerai, itu akan beda perencanaannya. Saya punya anak 1, saya nambah anak 2, saya nambah anak 3, akan berbeda. Saya mau nambah asetnya beli cash atau saya beli dengan pakai utang, itu juga akan beda. Jadi setiap ada perubahan hidup, ini harus direview. Jadi bukan cuma asuransi, tapi seluruh keuangannya kita, aset, utang, asuransi, semuanya direview bersama. Setiap ada perubahan yang tadi. Kemudian kapan lagi? Ketika ada perubahan situasi pasar. Contoh sekarang, banyak yang bilang sekarang banyak yang kena efisiensi, banyak yang kena PHK, banyak yang turun omsetnya, banyak yang bilang market tidak stabil, harga emas naik, harga emas turun, saham naik dan harga turun, ya, itu kan perubahan pasar. Nah itu juga direview. Jadi misalnya kita penempatan dana di sini bukan terus-terusan seumur hidup di satu tempat, nah, kita bisa geser, pindah. Pilihnya mau yang agresif atau yang pasif juga tergantung kita sendiri. Sampai sini ada yang mau tanya dulu atau oke? Oh ya silakan. Kadang needs-nya orang kan beda-beda ya. Maksudnya orang bisa neken needs, akhirnya besar di utang, katakanlah utang KPR, utang KPM, kayak gitu-gitu, Ci. Gimana? Jadi kan kalau needs ini dalam arti cuma untuk makan aja ya. Jadi kalau anggap aja dia, udahlah aku makan paling minimal lah, kayak gitu. Tapi akhirnya dia kelolanya banyaknya, berarti ngomong 60% lah di debt, katakanlah kayak gitu. Dia mau di rumah lah atau apa kayak gitu, kan akhirnya nggak sesuai dengan seperti ini. Ya nggak apa-apa juga. Jadi misalnya dia hidupnya yang kayak frugal living banget gitu, hemat banget gitu ya, sampai makannya banyakkan karbohidrat daripada protein, kita bilang gitu misalnya. Saya nggak peduli, pokoknya saya hemat.
Ya, bisa aja, tapi risiko apa misalnya? Maksudnya kalau dari pandangan Cici nih, dengan orang seperti itu terkait dengan kita sebagai agent insurance itu gimana nih? Maksudnya mungkin saran atau apa atau Jadi pandangan? Misalnya dia porsi investasi atau porsi hutangnya tuh 60%. Let's say begitu ya. Sebenarnya benar-benar itu tergantung dia sendiri. Kalau orang mau berhutang, dia sudah harus punya cara yang jelas bagaimana saya ngelunasin hutang itu. Tapi kalau dia tidak punya cara yang jelas, ya jangan. Jadi kalau misalnya dia bilang, oh saya bisa, cara ngelunasinnya tuh dari A, B, C ini udah bisa, udah tahu gitu ya, dan kayaknya aman. Atau misalnya dia pakai, oke saya pakai kredit modal kerja, tapi saya agunkan ruko saya, rumah saya untuk dapat kredit modal kerja. Dan maksudnya di pekerjaannya dia itu risikonya itu bisa terhitung, nggak apa-apa. Tapi pada umumnya di 40% aja itu orang sudah kurang pas, kecuali ya maksudnya income-nya udah gede banget, jadi itu nggak apa-apa. Maksudnya rasio ke needs-nya itu jadi kecil sekali. Jadi kita benar-benar mesti hitung di sini. Misalnya contoh nih, income 1M per bulan, makan kan tetap 3 kali sehari kan, jadi paling ya di sini misalnya 50 juta deh sebulan, ya dia di sini 60% wajar, masih sisanya banyak sekali kan. Tapi misalnya income-nya misalnya 100 juta, di sini 50 juta atau 40 juta, tapi di sini 60, udah dekat, terlalu dekat. Jadi benar-benar dilihat lagi dari total income-nya itu berapa. Ya. Mei mau tanya ya, mirip, tapi gimana kalau kondisi seseorang itu income-nya tidak terlalu oke, jadi dia itu pas-pasan, jadi hampir 100% penghasilannya itu sudah dihabisin di needs, sehingga dia tidak punya wants, dia juga tidak punya investment dan lain-lain. Dan menurut dia mungkin dia kerjanya sudah maksimal. Ada saran nggak dalam manajemen keuangannya? Apakah ada solusi untuk dia supaya itu hidup lebih oke buat jangka panjang? Ya di luar ngomongin ya itulah istilah agent asuransi, kita ngomong umumnya gitu loh. Apa yang biasanya bisa kita sarankan ke orang seperti itu? Ya, belum tentu juga solusinya jadi agen asuransi ya. Karena menurutku agen asuransi itu harus pintar loh. Ya, belum tentu semua orang juga bisa ya. Pertama, audit pengeluaran dan pemasukan. Ini saya sering lakukan ketika orang bilang, saya nggak bisa beli asuransi, udah nggak ada budget. Atau ketika orang bilang, saya sudah nggak mampu bayar premi, karena udah terlalu berat, aku mau tutup polis. Yuk, mari kita duduk, kita bahas, tapi pertama kamu harus terbuka dan jujur, baru saya bisa bantu. Artinya apa? Benar-benar terbuka ya, pengeluaranmu berapa. Sampai misalnya, pergi ke Alfamart, belanja coklat, masuk. Kamu beli rokok berapa? Jangan kaget ya, ada orang yang porsi rokoknya 60% pengeluarannya. Dari situ kan ketahuan kan, itu sebenarnya needs apa want. Nah, jadi kita benar-benar kategoriin, duduk sama-sama catat. Dari sehari-harinya kamu keluarinnya apa aja, pengeluaran bulanan rutin apa aja, itu benar-benar di breakdown sampai sekecil-kecilnya. Kalau dia sendiri, istrinya, anaknya, semuanya dimasukin sekecil-kecilnya. Kadang-kadang banyak juga yang ajaib, pengeluarannya lebih besar, pemasukannya enggak segede itu, tapi mereka hidup sampai sekarang. Aku juga biasanya wow, ajaib gitu, amazing, tapi hidup. Kadang begini, ada yang mereka pinjol, ada, tapi ada juga pinjam teman. Jadi kayak gali lubang tutup kayak pinjam teman, tapi itu meresahkan sebenarnya. Kemudian ada juga yang memang mereka ada side job, ada tambahan yang lain, tapi tidak terpikir bahwa itu adalah. Ada juga orang yang tidak mengerti bahwa arisan itu bukan income. Arisan itu bukan income. Ada orang yang mengira arisan itu adalah
income. Ada yang mengira judol adalah income. Ya, gitu. Jadi benar-benar kita mesti duduk dan kasih tahu dia, menurut kamu pemasukan kamu apa aja, pemasukan dari pasangan apa aja, itu dicatat semua. Nah, setelah di breakdown, kita kategorikan needs, wants, sama saving, investment, dan debt. Mana yang bisa kita hilangkan atau mana yang bisa kita kurangkan. Itu yang pertama dulu sebelum kita bahas ekstra kerjamu gitu loh. Nah, kalau misalnya ya pastilah ya, dari situ kan kita tanya, kira-kira dengan apa yang kamu lakukan sekarang bisa nggak bawa ke cita-cita kamu? Kalau nggak bisa, ya mungkin kamu mesti ganti pekerjaan. Mungkin ya belajar lagi, akhirnya kamu bisa jadi leader yang sukses di Prudential misalnya gitu ya. Nah, jadi kan ya kita lihat lah. Dan biasanya itu berhasil. Karena setelah kita breakdown semua, mereka sendiri juga kaget loh, ternyata saya begini ya. Oke, mau nanya Merina. Ya, Contoh sebagai untuk seorang agen asuransi gitu ya, kan bagaimana menurut Merina untuk sebagai seorang agen atau seorang leader, menurut Merina penampilan itu penting ya. Jadi bagaimana untuk menyisihkan, ini kan sebenarnya penampilan itu antara wants atau needs gitu ya, karena mungkin banyak kan wants. Nah, bagaimana mensiasatin sebagai seorang agen untuk menyisihkan budgetnya dia untuk penampilannya apa itu, Merina gimana secara hitungannya tuh yang sebagai seorang agen yang bisa menyeimbangkan hidupnya gitu loh, sebagai seorang agen dari penampilannya oke, itu kan pasti butuh biaya semua ya, baik mungkin make up, baik mungkin pakaian atau apa, sehingga itu kan juga sebenarnya jadi produktif ya gitu. Nah, itu menurut Merina untuk pengaturan itu bagaimana? kalau saya semua itu sudah dalam budget. Jadi misalnya untuk itu masuk dalam di perawatan diri lah ya, itu sudah ada budget yang memang sudah ada anggarannya tiap bulan sekian, nggak usah lebih. Dan menurut saya itu nggak perlu mahal, tapi kita bisa pilih kualitas yang bagus, tahan lama. Kalau saya orangnya lebih pilih barang saya nggak banyak, mungkin itu aja. Lihat saya bosan, mungkin itu aja bajunya. Kayak baju yang saya pakai ini, tebak udah berapa lama? Hah? Putih nih. Putih loh, putih. Ini udah 13 tahun saya pakai. Masih muat ya, Lik? Masih muat. Dan bukan brand mahal. Harganya cuma ratusan ribu, nggak mahal. Makasih ya. Jadi menurut saya invest di yang kualitasnya oke. Jangan terlalu asal murah kita beli, itu juga pakai sebentar juga rusak sih. Kucek bentar udah bye-bye. Itu. Jadi saya lebih prefer kalau misalnya kerja pakai tas kulit daripada tas kain. Itu lebih kayak looks-nya lebih bagus kayak gituan. Jadi beli yang tas misalnya bisa awet 10 tahun, 15 tahun. Ya itu aja mungkin barang saya sih, tapi kan nggak beli-beli terusan gitu. Jadi jarang belanja sebenarnya. Jadi duitnya ya budgetnya yang mungkin yang rutin misalnya skincare ya habis tiap bulan ya paling itu aja. Tapi kalau barang-barang yang bisa tahan lama ya aman sih. Kayak gitu menurut saya. Juga kayak misalnya kita pilih sabun cuci yang oke biar warnanya tahan, nggak cepat pudar kayak gitu. Jadi maksudnya pintar-pintarannya kita lah, jadi nggak terlalu over juga. Ya, Aku kan ada nasabah ya, anggaplah secara 100% dari penghasilan dia itu cukup besar. Nah, 50% kan sudah dipakai untuk needs-nya dia, sekeluarga, suami istri, dan 3 anak. Masih sekolah semuanya. Kemudian dia punya debt, punya hutang usaha, yang itu sekitar 30% dari semua penghasilannya dia. Berarti kan 50 tambah 30 dia cuma punya spare 20. 20 ini sudah dipakai untuk asuransi. Gitu, 20%-nya. Nah, ketika aku menawarkan dia punya hutang usaha tuh sebesar 6M. Jadi kan aku mau menawarkan asuransi itu sebagai pendamping hutangnya dia kalau terjadi kenapa-napa. Dan dia bilang ya nggak ada budget lagi, simply semuanya udah terpakai gitu secara persentase.
Dan menurutku make sense untuk dia mengatakan seperti itu. Nah, kalau Cici sebagai certified financial planner, apa yang akan Cici suggest ke nasabah ini? Aku pasti gini, orang ada umur produktifnya, dan bank itu akan kasih hutang ke orang yang usianya produktif. Ketika kita berhutang, mulai misalnya dari umur 30 dan selesai misalnya umur 55 nih ya, contoh ya, porsi utang itu harusnya makin menurun. Dan orang mungkin misalnya beli properti, pikirnya buat nanti. Tapi baiknya adalah orang makin bertambah usia, aset yang dia miliki itu harusnya makin liquid. Karena rumah, properti itu tidak liquid. Jadi porsinya itu sebenarnya hutangnya makin turun. Kalau dia punya properti di sini, dia alih model menjadi yang liquid. Gitu. Jadi kalau misalnya kita review asetnya, kalau dia izinkan, SPP-nya boleh dibaca atau dia buat cerita asetnya, saya punya gini-gini properti di mana-mana, boleh deh. Dilikuidasi dalam arti dijadiin cair, kamu pegang duit cash, ya. Dari cash itu kamu mungkin ambil 20%, beliin asuransi yang nilainya senilai rumah tadi, dan kamu pegang 80% tunai. Hutangmu menurun dong, kamu bisa melunasin hutang, kamu pegang cash, dan kamu tidak kehilangan aset. Dapat ya? Jadi di situ kan kamu bisa jualan lagi ya. Walaupun tadinya dia nggak ada budget, tapi kita bantu dia mikir supaya dia punya budget. Gitu. Jadi kalau dia punya banyak properti, ubah bentuk aja. Investasi kamu nggak hilang, aset kamu nggak hilang, atau mungkin aset kamu bisa 2 kali lipat dengan asuransi. Ambil aja misalnya 40%. Tergantung dia mau bikin berapa asetnya, tergantung dia mau lunasin hutangnya berapa cepat, dan tergantung dia mau pegang cash berapa banyak. Nah, itu salah satu cara. Untuk tadi nih, mindset apa yang ditanamkan ke orang itu supaya orang itu mau nih ngerubah sebagian rumahnya dia menjadi katakanlah insurance dan deposito, let's say ngomong kayak gitu, Ci. Karena kan kadang orang udah merasa aku beli ini udah pakai kredit lah atau gimana. Untuk ngelepas kan kadang rela nggak rela juga kan tiap orang kayak gitu, Ci. Maksudnya untuk membuat dia, oh iya ya, ini benar nih, aku harus ngelakuin ini gitu. Gampang. Tambah tua, lebih enak ngurus rumah apa ngurus duit cash? Rumah, jangan dikira gampang loh. Harus tetap ada biayanya, maintain, bayar PBB, biaya perawatan, harus tetap dicet. Mau nggak usia 70 tahun, kita ngerental rumah, terus orang lapor, Pak, ini pipanya bocor. Gitu. Ribet kan? Terus ini kayaknya plafonnya jebol. Ini pompanya nggak jalan. Ya kayak gitu kan, lebih enak udah cash aja di usia tua. Mungkin kalau masih di bawah 60, oke lah, masih semangat, ada gitu-gitu, kirim orang udah beres-beres gini apa semua. Tapi kalau misalnya makin banyak keribetan seperti itu, mau nggak? Kecuali dia bilang, oh nggak apa-apa, saya senang biar punya aktivitas, ya udah silakan. Ya kan kembali lagi sama orangnya kan. Tapi kalau misalnya lebih gampang mana, ya lebih gampang pegang aset liquid. Dia mau jalan-jalan misalnya, tuanya mau jalan-jalan nggak? Masa sih lagi jalan di Eropa terus bilang, Pak ini lagi PBB-nya masih gini-gini, ini ada kenaikan, kita harus segera setor, ini kalau nggak kena denda, masih mau nggak ngurusin yang kayak gitu-gitu? Kalau misalnya suka ya sudah silahkan, tapi kalau misalnya dia sepakat bahwa oh ya benar ya, kayaknya makin tua tuh enakan pegang liquid aja, ya udah. Jadi balik lagi sama dia seperti apa. Kedua, ini bisa kalau memang orangnya yang punya asetnya banyak, cashnya sedikit. Jadi kita memang lihat portofolio asetnya dia. Jadi kalau ke klien itu, kalau mereka izinkan, biasanya saya baca SPT-nya mereka. Dan usianya harus 70 tahun ke atas tadi ya. Ya enggak lah. Usia berapapun. Cuman namanya planning, itu kan makin awal makin baik. Jadi kalau misalnya dari umur 30, umur 40 kita udah ketemu dia, oke. Horizon investasi kamu nanti seperti apa? Kamu bakalnya mau, kamu umur 60, kamu hidupnya kayak gimana? Kalau misalnya dia bilang, saya maunya begini, kita boleh sharing. Kalau ini ada ide seperti ini, kamu bisa terima nggak? Jadi kalau misalnya iya, ya oke, ditata dari sekarang. Jadi nggak perlu ubah bentuk investasi nantinya.
Setidaknya sampai nanti utangnya turun, lunas, dan kamu bisa hidup seperti apa yang kamu mau. Oke. Aku masih jawab. Oh iya, Din, boleh. Ci, ini kan berarti kan secara proporsional udah 50, 30, 20. Gitu ya. Nah, kalau misalnya income Riawan 30 juta, income gue 200 juta misalnya. Kan sebenarnya kalau misalnya dipikir 50, 30, 20 kan sebenarnya porsinya sama nih. Tapi kan dengan pembagian needs 50, mungkin buat gue terlalu gede. Boleh nggak misalnya di savingnya itu di porsinya aku dibesarin gitu, bisa nggak? Mungkin kan kayak gitu. Soalnya kan kalau misalnya jatah makan kan mau makan sebanyak apa sih, kita sama-sama makan nasi misalnya seminggu sama-sama ke mall misalnya kayak gitu, otomatis kan needs-nya dengan income yang lebih besar, needs-nya juga nggak mungkin sebesar yang gajinya 30 misalnya kayak gitu. Mungkin nggak kayak gitu? Ya, jadi apakah si komposisi ini bisa berubah ketika secara income itu jauh lebih besar misalnya kayak gitu? Tapi ada juga sih orang yang sebenarnya income-nya kecil, tapi dia savingnya bisa lebih besar juga, ada juga. Ada. Iya. Iya, Iya deh, gitu aja deh, thank you. itu tadi yang saya bilang bahwa ini panduan umum aja. Jadi kapan harus break the rules itu kita sendiri yang review. Kayak tadi contoh ya, misalnya saya tinggal di Jakarta. Misalnya kamu tinggal mana? Kemayoran, Jakarta Pusat. Oh gini deh, di Kemayoran kalau beli Gojek itu makanan satu kali pesan berapa? 30, 50 ya. Nah di daerah saya sekali pesan satu makanan itu 90, 100 ribu gitu. Katakan 100 ribu. Jadi kan biaya needs-nya kita, walaupun kita sama-sama makan nasi, tapi harganya kan udah beda gitu. Nah ini kita totalin nih. Biaya makanku, satu rumah ini berapa mulut nih yang harus makan, nah itu berapa gitu. Jadi itu yang tidak bisa dinegosiasi. Terus misalnya tempat tinggal, mau mewah mau lebih nggak mewah itu tergantung kan, tapi kan kita harus punya tempat tinggal, nah itu kan berarti harus masuk di sini. Itu yang tidak bisa dinegosiasi. Saya punya saudara juga ada yang udah punya beberapa tower, tapi dia rumahnya juga nggak pindah, di situ-situ aja dari dulu, kayak rumah hokinya dia nggak mau pindah gitu. Ya berarti kan dia punya needs nggak bertambah juga, begitu-begitu aja, makan begitu, rumah tempat tinggal juga begitu, nggak bertambah juga. Tapi ya porsi saving investmentnya mungkin kayak udah 98% dari income-nya dia, karena dia orangnya needs-nya begitu, wants-nya juga nggak terlalu nggak banyak keinginan gitu. Dia sukanya kerja doang. Kenapa? Iya, dia tenang banget, orangnya sangat low profile, sederhana banget, kaya banget, bangun tower cash gitu. Jadi kayak ya emang gitu orangnya, dia sederhana banget, mobilnya cuma Vios gitu, biasa aja. Memang dia sudah enjoy dengan gaya hidup seperti itu kan, ya nggak apa-apa, dia enjoy kok. Dia senangnya kerja, beli properti gitu, dia senang, hobinya dia itu, ya udah. Baik. Iya. Oh, saya mau membela diri. Enggak lah. Silakan. Saya mau gedein api saya. Oke. Iya. Mei tadi jadi penasaran. Tadi Merin kan bilang kan bahwa kalau ketemu dengan orang-orang yang kaya, pendekatannya berbeda gitu. Nah justru pengen tahu. Kalau dari dulu kan kalau yang kita lihat kan Merin tuh punya list nasabah yang high net worth gitu. Nah pendekatan sebenarnya ke mereka itu
apa sih yang harus kita perhatiin, obrolannya tuh model seperti apa, pembawaan diri kita harus seperti apa. Kan tadi misalnya pendekatannya bawa ke arah sini gitu. Selain ini, apalagi sih bahan-bahan obrolan yang bisa kita masuk ke mereka gitu. Tadi kan Koreawan tanya soal pendekatannya. Aku pengen tanya, di tahapan apa dalam karir Cici mulai bisa dipercaya sama orang-orang yang high net worth? Kayak tadi kan nyuruh orang buat jual properti, pasti itu kan terasa besar sekali ya. Nah, di tahapan apa dalam karir Cici dan ya conversation dengan mereka tuh seperti apa? Jujur Li ya, saya jujur Li. Jujur Li, ini makanya saya kenapa stay di Prudential. Kita pegang yang namanya reputasi nama baik. Kenapa walaupun ada yang ngajak pindah, saya nggak pernah mau. Dari tahun pertama jadi agent, saya nggak pernah mau diajak pindah ke perusahaan lain. Why? Kita punya kenalan bukan cuma nasabah kan. Ada orang yang udah kenal kita dari lahir pun dia udah tahu ini kamu siapa. Dan kita di masyarakat itu kan seperti apa kita bawanya. Jadi dulu juga dari pengusaha pindah ke insurance, semua kewajiban itu tetap diberesin. Kenapa? Pegang namanya reputasi, nama baik. Dan jujur sampai sekarang, hampir setiap bulan, orang selalu ngajak saya partneran bisnis. Kenapa? Karena saya lihat bahwa mereka lihat saya bisa dipercaya orang. Saya pegang janji, reputasi. Nah itu satu. Kedua, pendekatannya itu seperti apa? Dari awal juga, karena saya itu cepat bosen orangnya. Jadi kalau cuma jual polis yang kesehatan, bagi saya itu tidak menantang. Itu kayak, kamu juga tahu bahwa sekarang kesehatan mahal dan kamu akan beli polis asuransi. Itu cuman kayak, duduk kamu mau apa? Asia apa ini, apa satu kamu gini, udah udah jadi polisnya. Nggak menantang, gitu. Yang menantang kalau kita lakukan estate planning, big case. Nah itu baru kayak otaknya mikir, oke, gimana caranya ya, gitu. Itu jadi dari awal tuh saya udah mikirin kayaknya seru nih kalau jualan big case gitu, karena otak saya mesti mikir. Jadi dari tahun pertama memang sudah yang mau dijual cari yang orang gede-gede dulu, karena saya bukan cuma sekedar cari api, cari kayak adrenalinnya juga gitu, kayaknya seru ya gitu. Nah jadi pendekatannya ke mereka, satu karena coba posisikan diri bukan sebagai agen asuransi, tapi sebagai pengusaha. Kekhawatirannya pengusaha itu apa sih? Dan pastinya orang-orang yang udah high net worth itu, BCA mereka mungkin bukan cuma prioritas, sudah soliter. Dan mereka pasti punya layanan khusus dari bank yang VIP. Mereka juga dapat namanya financial planner dari bank. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang kalau kita nggak menguasai di situ, jujur-jujuran kita asuransi aja deh. Soalnya mereka akan lihat pengetahuanmu sampai mana. Dan biasa orang-orang kayak gitu, mereka cuma diem. Nanya kamu sedikit, lihat kamu taunya semana gitu ya. Jadi kita akan diuji. Biasanya seperti itu. Jadi aku biasanya sih nggak mau lah sok pintar sama mereka. Kalau kaya kayak mereka biasanya kan, pastilah ya. Apa, Bu? Jadi minta dia yang cerita aja. Concernnya dia sekarang itu apa? Apakah dia bangun bisnis, dia itu adalah generasi pertama, atau dia warisan? Kalaupun dia yang udah second generation, concern kamu apa? Concern orang tua kamu apa? Ada orang yang bisnisnya bangun, nanti lanjutin ya, jaga nama keluarga. Nah, berarti concernnya dia jaga nama keluarga. Berarti bisnis ini, apapun yang terjadi, mesti bagus. Ngebentenginnya seperti apa? Atau ada orang yang nggak peduli itu, yang penting aku untung, bisnisnya nggak terkenal juga nggak apa-apa, yang penting ada untung. Ada juga yang seperti itu. Jadi concernnya dia apa? Gitu. Terus siapa orang kuncinya di perusahaan ini? Kalau orang ini nggak ada, bahaya nggak bisnisnya? Bisa nggak dia tergantikan? Bisa nggak skill dia langsung digantiin? Jadi kalau misalnya dalam perusahaan itu, oke, Pak, Bu, masih in charge sendiri atau sudah ada yang bantu? Ada yang bantu kira-kira levelnya semana? Manager, director? Wah, yang gajinya berapa? Direksi yang 20 juta dengan direktur yang 100 juta, direktur yang 200 juta, kemampuannya beda sekali. Gitu. Jadi skala bisnisnya juga kita lihat seperti itu. Nah, jadi pendekatannya tuh banyak kan ngobrol-ngobrol itu
ya memang kita harus bisa menjawab apa yang menjadi concern-nya dia. Sebenarnya nggak terlalu ribet sih, cuman bagaimana juga kita bisa jadi value added bagi dia. Contohnya kalau misalnya big case itu kita kan dipercaya untuk bisa baca SPT-nya dia, gitu ya. Kalau kita cuma asal nyusun, ya udah. Tapi terakhir saya pernah bantu itu satu nasabah, saya baca SPT-nya dia. Terus saya bilang, ini ada 30 miliar yang kayaknya salah pos. Padahal dia sudah ada orang pajak sendiri dan dia pakai konsultan pajak. Tapi kan nggak mungkin kita ngomong ini salah pos, nggak enak banget dong. Jadi tanyanya, ini 30 miliar boleh dijelasin ke saya kenapa ditempatkan seperti ini, mungkin ada pertimbangan apa gitu. Dan akhirnya terkuak memang salah pos, orangnya thank you banget, jadi dia punya kayak ada konsultan tambahan gitu loh. Nah itu yang bisa kasih ke dia, ada advice. Jadi misalnya juga lihat portofolionya dia, oh punya kamu nih kayaknya properti banyak sekali, ada rencana nggak ini mau diapain, cashnya sekian. Terus biasanya mereka itu penempatannya kan bukan cuma di Indo, rata-rata udah di benua-benua lain udah punya semua. Kira-kira rencananya apa nih? Buat sama anakmu, ada bisnis ke sana, mau ditempatin ke sana atau seperti apa? Yang ngobrol seperti itu. Akhirnya mesti nguasain, oke, kalau di Singapura seperti apa, kalau di Aussie seperti apa, kalau di Amerika seperti apa. Mau nggak mau kitanya juga upgrade diri. Kalau nggak ngobrolnya nggak nyambung, dia merasa kayak ngapain ngomong sama kamu nggak bisa bantu saya. Gitu. Jadi cari literatur juga. Menantang big case, otomatis sebelum maju pun Merin memperlengkapi semua hal dengan hal-hal kayak gitu dong, perpajakan, literasi seperti itu. Jadi itu yang jadi bahan bakunya untuk sebelum mendekati mereka. Salah satunya, CFP ini kan belajar semua tentang saham, pajak, bikin desain estate planning, asuransi juga bagian dari sini. Itu udah mencakup semua. Tapi di luar itu kan dunia ini kan terus bergerak. Ya jadi update juga lah, misalnya kayak sekarang kripto seperti apa, itu kan di CFP nggak masuk gitu dulunya ya, nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Dan misalnya kayak gitu kan masuk, belajar juga. Terus hal-hal yang circle-nya tuh gini ya, kalau kita memang ngomong sama high net worth itu kadang cuma satu kalimat gitu, tapi itu informasi yang benar-benar kita harus tangkap gitu loh. Ini benar-benar kayaknya kunci gitu. Jadi banyak kan juga memang pintar dengar aja, kasih pertanyaan, sama lah sebenarnya kayak prospek nasabah, kayak fact finding gitu. Cuman kan caranya, karena maksudnya kalau kita cuman kayak asal jual yang biasa, belum tentu kan dia mau. Dan kuncinya juga jangan tawarin kecil, nggak dilihat. Jadi mungkin ketika hati gentar, ketika bikin proposal 100 miliar, tambahin aja terus, nggak apa-apa. Gitu. Beraniin diri aja sih, beraniin diri. Oke ya, saya lanjut ya. Ada pertanyaan lagi? Next ya, lanjut. Jangan-jangan nanti waktunya udah habis lagi. Tadi sudah. Nah, kita masuk di instrumen keuangan. Ini sekalian jadi kayak HO mungkin ya buat di lapangan ya. Asuransi itu gimana? Kalau kita lihat ini, ada batasan sebelah kiri. Ini instrumen keuangan yang umumnya orang pakai. Saya rasa juga dari kita banyak yang udah tahu ya, bahwa taruh duit di di tabungan itu secukupnya aja. Karena pengembangannya sangat kecil, kena biaya, dan kalah dari inflasi. Jadi secukupnya aja. Kemudian logam mulia, ada yang bilang misalnya apakah nyimpan emas batangan itu pasti untung? Ya tergantung juga, ada terms and condition. Kadang-kadang jual, kertasnya robek dikit juga
dipotong harganya. Tahunnya beda, 5 tahun, 10 tahun juga beda harganya. Jadi semua instrumen ini pasti ada plus minusnya gitu ya. Kalau orang yang memang sudah atas banget, biasanya mereka masukin juga di barang seni gitu ya. Makin langka itu makin tidak ternilai. Kemudian saham, reksadana, obligasi, properti, dan bisnis. Kemudian inilah indahnya kenapa asuransi di sini. Sampai sekarang asuransi adalah instrumen keuangan yang tidak bisa tergantikan. Kalau di sini kita switch nih, properti ke saham, properti ke logam mulia bisa ganti. Dalam arti apa? Kita jual properti 1M, dapatnya emas 1M. Kita jual properti 1M, ke tabungan dapatnya 1M. Benar? Jadi ini nilainya sama. Pertama itu. Sedangkan asuransi nggak bisa. 1M di kiri di asuransi jadi beberapa M. Bisa jadi 10M. Betul. Kayak gitu. Orangnya muda lagi bisa jadi cuma 5% bayarnya. Gitu kan? Jadi ini tidak tergantikan. Jadi kalau ada orang yang merasa kayak asuransi itu cuma ngomongin meninggal sakit, ini faktanya bahwa ini adalah bagian dari instrumen keuangan. Makanya orang kaya nambah kaya karena mereka ngerti banget bagaimana manfaatin asuransi. Kedua, semua di sini kena pajak kan? Deposito kena pajak nggak? Kena dong. Semua kena pajak. Saham juga kena pajak final. Ya, asuransi tidak kena pajak. Tapi mungkin akan kena pajak. Ada wacananya. Jadi kalau sekarang misalnya orang mau beli cepat-cepatan. Ada yang baca undang-undang asuransi? Ada satu buku. Kalau kita sudah di industri ini, ya kita bacalah. Jadi kita tahu hukumnya seperti apa. Bukunya segini. Saya baca sih undang-undang asuransi. Ada tuh di Gramedia. Baca aja. Jadi maksudnya ini benar-benar produk yang sudah halal banget. Itu undang-undang aja udah dari lama. Nah, dari situ kita tahu bahwa perlakuan perpajakan itu beda antara instrumen sini dan asuransi. Kita akan tahu bahwa secara hukum di sini dan di sini itu beda. Makanya kenapa kita bisa bilang masuk asuransi aja, penunjukan manfaatnya langsung, bebas sengketa. Dasarnya apa? Ya dari undang-undang. Itu. Jadi bukan kita asal ngomong, itu memang sudah diatur di undang-undang. Di sini seperti apa? Memang beda perlakuannya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tadi dari porsi budgeting itu tadi yang 20% ada masuk tabungan, investasi atau bayar hutang. Nah, penempatannya di sini nih. Kita mau tempatin di mana tuh 20%-nya kita? Kalau kita punya 30%, kita mau tempatin di mana tuh 30%-nya? Lihat, saya umur berapa? Hutang saya udah berapa? Saya punya porsi di sini, masing-masing dirinci. Tunai saya ada berapa? Logam mulia berapa? Barang seni saya ada koleksi apa enggak? Saham reksadana ini berapa? Properti saya punya berapa? Bisnis saya punya berapa? Asuransi saya punya berapa? Itu difoto kayak sekarang. Cekrek, nilainya saat ini berapa? Dan saya mau atur berapa nih? Kalau sekarang saya umur 40, oke 55, saya mau porsinya tuh ini seperti apa? Kalau sekarang misalnya nih, properti saya banyak. Misalnya di sini ada 10 miliar. Di sini saya masih berani nih, umur 40 saya masih berani lah spekulasi di sini. Tapi ketika saya umur 60, masih mau nggak tiap hari saham merah gitu misalnya, tahan nggak? Kripto turun 600%, tahan nggak mentalnya kayak gitu? Nah, kira-kira umur 60 mau apa? Mau lebih tenang di sini. Nah, bisnisnya gimana? Sudah bisa autopilot apa enggak? Udah bisa ditinggal apa enggak? Nah, itu semua di review satu-satu. Padahal tadi cuman porsinya 20% ya. 20% aja ribet ya, ngatur segini banyak. Iya, betul.
Jadi nanti kalau misalnya kayak tadi bilang ada orangnya sampai mau 60%, ya iya, ngaturnya di situ. Tapi kalau kita tidak bentuk, kita tidak biasa atur ini dari sekarang, ketika sudah terbentuk dan mau ubah bentuk, itu lebih mahal. Properti mau diliquidate ada biaya ganti nama, ya kan? Kayak gitu. Jadi dari sekarang mendingan ditata supaya tidak ada ekstra biaya nantinya. Nah, ini masuk estate planning. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Cik, pernah nggak ada klien yang ini ngomongin soal pajak, jadi dia takut beli asuransi karena nanti akan lapor ke pajaknya. Jadi maksudnya di luar, maksudnya pendapatannya jadi kelihatan gitu. Nah itu kayak gitu pernah nggak ada yang klien yang seperti itu? Najisi ngadepinnya gimana? Semua sih, semua apalagi yang kalau kita mintain SPT-nya pasti tanya ini nanti dilaporin nggak, dibocorin nggak ke pajak gitu ya. Terus kadang nggak usah minta SPT sih, kadang ada orang yang belanja polisnya misalnya 20 juta per bulan, dia udah takut juga hitunganku masuk nggak nih di pajak. Nah jadi kalau kita mundur nih, persoalannya apa? Pajak itu sebenarnya apa sih? Rela bayar apa enggak aja, benar nggak? Tapi itu satu. Kedua, kalau kamu pinter ngatur strateginya, bayar pajak itu bisa legal dan tidak setinggi yang seharus, bukan yang kayak yang wajar-wajar yang normalnya, tapi ada cara untuk bisa lebih murah dan itu legal. Itu namanya tax planning. Ya. Nah, jadi kita lihat dulu pertama, orang kalau secara pajak, kan pajak tuh ada pajak orang pribadi dan pajak badan usaha. Mau kayanya tuh secara apa sih? Pribadi atau perusahaan? Kalau orang, mau kaya secara pribadi atau kaya secara perusahaan? Orang pribadi. Orang kayaknya lebih ke perusahaan ya. Pajak dimasukin perusahaan, aset. Nah. Oh oke, aku ngerti. Nah, tapi kalau misalnya ujungnya nih kita kerja dari muda sampai tua, kita mau kaya secara perusahaan apa secara pribadi? Pribadi dong, ya kan? Jadi dari awal di kenyataan nih, kekayaannya kita itu sama nggak dengan kekayaan yang dipajak? Biasanya kekayaan yang di dunia nyata itu lebih besar daripada kekayaannya dia yang terdata di pajak. Kenapa? Karena orang nggak rela harus bayar pajak penghasilan dan sebagainya, ya kan? Itu umum ya. Nah jadinya ketika dia orang mau belanja asuransi, dia mungkin lapor pendapatannya dia misalnya 30 juta sebulan. Dia mau beli asuransi 20 juta sebulan. Kita ngelapor nggak sih ke perusahaan pajak? Enggak kan? Tapi ketika klaim cair, nantinya pasti kan terlapor di SPT. Misalnya beli True Future 10M, anaknya terima atau istrinya terima 10M. Terus pajak akan lihat, kamu beli asuransi ini, kan kamu masukin harta nih di kolom 4 itu tanpa pajak apapun. Ini dulu bayarnya gimana? Ketika dia misalnya beli 10 tahun kemarin, dan dia cuma lapor pendapatannya 30 juta, sedangkan preminya dia 20 juta. Cocok nggak sih? 30 juta, potong 20 juta, kamu hidupnya gimana? Jadi pertama adalah lapor pajak, pendapatannya itu harus make sense. Jadi kita sebenarnya nggak ngurus ke sana kan, cuman maksudnya kalau memang kamu kurang secara pajak, ya nambahin lah bayar pajak. Pernah kok kita nunggu SP aja nggak isut karena apa? Masalah begini, dia sampai mau beli 20 juta per bulan aja, aduh, telepon konsultan, sudah nggak ada cash flow-nya udah habis. Karena dia lapornya mepet. Mungkin dia pikir ya pokoknya aku lapor seberapa ya, aku bayar pajak segitu cukup. Banyak kok yang kayak gitu.
Jadi ya udah, benerin dulu lah. Kita tunggu sampai dia udah nambahin penghasilannya, bayar pajaknya, udah oke, issues gitu. Jadi itu satu. Pertama, secara pajak dia harus benar-benar make sense. Pengeluaran yang dia keluar untuk beli polis. Itu kan gitu ya. Kedua, pengusaha itu kan takutnya gini. Kan dia nggak 100%. Jangan-jangan dari data yang dikasih bocor nih kantor pajak. Gitu ya. Padahal Prudential pasti tidak akan buka ke kantor pajak. Tapi katakan beginilah, sampai terjeleknya nih, sampai undang-undang mewajibkan membuka. Tuh, katakan terjeleknya seperti itu. Jadi kita udah ambil bottom line supaya apa yang dia beli polis ini minimal masuk dalam estimasi cash flow dia yang dia lapor dalam SPT dia. Itu paling jeleknya. Jadi kan aman. Paling jelek itu kan hanya transaksinya hanya beli polis. Jeleknya itu. Jadi mestinya kalau sudah sampai segitu biasanya mereka oke. Jadi ada pertanyaan yang aku belum jawab ya. Udah ya. Oke. Ya cuma tapi maksudnya gini cuy. Tapi kan sebenarnya kalau tadi bilang mau balancein dengan dia punya income ya. Kadang aja income-nya aja dia jangan sampai ketahuan gitu income-nya gitu. Yang sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya apalagi kan ceritanya kita propose-nya dengan kita offering dia dengan premi yang lumayan ya gitu. Dan sebelumnya juga punya polis-polis yang gede-gede juga gitu. Jadi bisa nggak sih caranya mungkin gitu dipakai nama orang gitu si maybe istrinya gitu. Itu jadi solusi nggak sih? Maksudnya nama orang? Jadi pemegang polisnya si istrinya gitu. Apakah itu akan nanti juga lapor juga ya tetapnya? Oh, enggak, gini. Jadi kalau kita mau masukin polis gede, yang dilihat itu adalah aset dan income pemegang polis, benar. Ya. Tapi kalau istrinya beda. Nah, jadi mau masukin tertanggung suaminya, yang istrinya juga dilihatnya cuma dihargai 50%. Jadi nggak bisa dihitung full asetnya dia. Bisa juga ya. Nah, juga tadi kan dia bilang orang tuh banyak kan taruh aset, taruh apapun di PT, habis itu dipakai. Sebenarnya bukan taruh aset, taruh kewajiban di badan usaha. Iya. Ya. Jadi misalnya yang kenapa misalnya mereka taruh mobil di badan usaha, taruh di PT karena itu bisa menjadi biaya, tapi tergantung mobilnya mobil apa juga gitu loh. Apakah mobil yang untuk jadi dipakai direksi atau misalnya dia pakai mobil box akan beda gitu kan. Jadi yang ditaruh di badan usaha itu adalah kewajiban gitu. Jadi kalau aset biasanya orang tetap mau di pribadi, kecuali asetnya itu memang dia taruh di perusahaan memang untuk gedein perusahaannya dia. Tergantung juga dia tujuannya apa. Gitu. Kadang ada orang yang memang arahnya mau IPO, ada orang yang pokoknya ini memang untuk buat agunan lagi, hutang dari perusahaan, dia taruh aset itu supaya bisa diagunkan lagi. Tergantung tujuannya dia, tapi mayoritas semua untuk maksimalkan taruh biaya di perusahaan. Oke. Tapi kalau misalnya memang sampai dia mau buka, itu benar-benar butuh trust yang besar banget. Dan kedua kan misalnya mereka kadang-kadang source of income-nya bukan cuma Indonesia kan, bisa jadi dari luar negeri juga. Jadi ngelapor pajak, ya Indonesia pasti nggak full. Karena misalnya mereka yang lain di tempatnya mereka di negara yang lain. Bisa juga seperti itu. Jadi tergantung juga kan dia mau bawa asetnya balik Indonesia apa enggak. Iya, Ci. Bentar saya mau menegaskan aja dari tadi yang Julian ini. Teman-teman kan mau dong big closing, bener nggak? Ayo teman-teman, semangat ya untuk kita big closing. Sekarang ini kalau kita mau misalnya 100M UP, pasti kan bayar preminya kan tinggi ya, bener nggak teman-teman? Nah, problemnya SPT mereka itu kan suka kadang-kadang kan laporannya kan minimum mungkin. Nah itu problemnya kan di situ. Jadi ada ide nggak dari Merin
Bagaimana caranya untuk orang itu UP 100M, tapi dia melaporkan pajaknya itu minim gitu. Yang menjadi masalah kan gini teman-teman, kenapa harus tertulis di dalam SPT? Kenapa? Hanya untuk kelayakan gitu kan, kelayakan bahwa premi yang dia setorkan itu kan dengan dia punya income itu sesuai. Pertama itu. Kedua, kenapa SPT harus ditulis? Karena tadi kan soal pajak ya. Kenapa SPT harus ditulis? Suatu hari anaknya itu terima 100M, dari mana duit 100M? Kalau dia tidak tertulis, si ayah tidak tertulis di dalam SPT ada asuransi 100M, maka dia kena pajak penghasilan 30%. Which is gede banget sih. Sekarang sih 30% ya, saya nggak tahu ada perubahan pajak kan suka ada perubahannya. Nah jadi pada saat dia menulis di SPT itu aman karena no tax gitu kalau setiap kali dapat warisan. Tetapi kalau dia tidak tulis orang tuanya menjadi masalah duitnya dari mana. Dan itu pasti diperhitungkan dengan teks dan membuktikan bahwa itu adalah asuransi dari bapaknya. Dan dia akan lihat bapaknya nggak lapor gitu kan. Akhirnya dipotonglah dari UP yang diklaim itu. Gitu kira-kira. Buat bayar pajak penghasilan. Nah kalau pajak penghasilan itu kan penghasilan lebih dari 4,8M kan itu kan sudah bukan dengan progresif yang sama kan 4,8M. Untuk pengusaha CV, PT gitu kan. Ya. Nah jadi maksud saya teman-teman harus lihat dari ujung sampai nanti klaimnya tuh ini oke. Tapi satu pertanyaan teman-teman, saya ngerti sih pertanyaan teman-teman dan kadang-kadang terjadi juga kita pengen closingin besar, tapi SPT dia itu penghasilannya dikecil-kecilin gitu loh, karena dia kan pasti nggak mau bayar pajak gede. Nah ada ide nggak Merin untuk itu? Satu itu tadi kita sabar menunggu dia rapiin SPT-nya. Kalau dia orangnya yang mau aman, gitu ya. Kalau tadinya kan nggak rela bayar pajak, tapi kita udah jelasin sebegini semua, dia kayaknya saya mau rapiin deh. Kalau nggak mungkin nggak 100%, tapi saya mau nambah. Jadi asetku nambah, penghasilanku nambah di pajak. Ya sudah, kalau misalnya itu menjadi solusi bagi dia, ya udah silakan beresin dulu. Ada kok itu akhirnya jadinya case-nya nunggu. Karena dia mau aman orang tipenya. Atau kedua, nggak apa-apa. Jadi misalnya SPT-nya udah adanya sekian, tapi orang kan suka beli mobil pakai nama orang lain, beli tanah pakai nama orang lain, itu menjadi lampiran. Tapi itu nggak kuat sebenarnya. Tapi kita bisa jelasin sebagai ini adalah tambahan aset. Jadi dari SPT dia yang udah ada, tambahinlah dengan bukti aset. Jadi misalnya dulu ada perjanjian bawah tangan, dia beli aset ini pakai nama sopirnya apa semua, tapi ada perjanjian bawah tangan, itu mungkin bisa jadi lampiran. Jadi ada pertimbangan. Kalau kita cuma lampirin bukti tanah kosong kan dari Pru kan nggak tahu dong ini ke siapa. Dan kita itu bikin laporan ini kan bukan untuk Pru, tapi untuk reasuransi. Udah jauh banget. Jadi kan orang nggak kenal ini siapa. Jadi benar-benar semua underlying dokumennya itu harus ada cerita yang jelas, gitu ya. Jadi dari SPT, bukti asetnya semuanya diisi. Nah kemudian cara ketiga, dia punya berapa perusahaan. Jadi misalnya dia ada perusahaan sendiri, dia ada partnership, masukin semua. Jadi misalnya partnership dia walaupun cuma saham 20%, di sini dia ada 50%. Ada perusahaan dia sendiri yang mungkin dia sama istrinya, mereka 100% sendiri. Jadi semua perusahaan itu dimasukkan. Jadi kita hitung valuasi dari setiap perusahaan itu menjadi tambahan aset. Jadi walaupun SPT dia kecil, tapi semua perusahaan yang dia ada joinan sama orang, kita masukin sesuai dengan persentase sahamnya. Karena misalnya tadi kan ada taruh aset kan di dalam PT-nya, nah itu kan kita bisa masukin. Seperti itu ya, nilainya berapa sesuai dengan sahamnya dia. Jadi itu tambah-tambahan. Walaupun biasanya kan kalau di SPT pribadi, saham PT ABC 20%, cuman 200 juta. Itu kan modal awal yang dia setor. Tapi sekarang, misalnya over the years, kayak 20 tahun, perusahaan udah berkembang sekali, dan nilainya misalnya sudah 100M valuasi perusahaannya, sudah jadi 20M. Nah, itu yang kita bikin susun lagi. Walaupun SPT-nya kecil, tapi ini nih, ada valuasi perusahaan seperti ini. Jadi itu juga bisa masuk. Gitu. Terus,
Iya, untuk ke Pru ini. Ya. SPT-nya ya tetap apa adanya sesuai yang dia laporin. Seperti itu sih bisa jadi cara juga. Atau dari pendekatan income kalau orangnya masih muda. Itu bisa. Jadi nggak melulu dari aset tapi dia punya earning power kira-kira per tahunnya itu seberapa. Oke. Udah ya, selesai ya. Pas materi saya juga udah, ini slide terakhir. Thank you banget teman-teman, semoga bisa jadi bantu kita semua.